Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel 1904 dari prodi 1 si 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wahyu Rizkianto dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi angkatan tahun 2019 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang teori gelombang. Maaf, ada yang lupa. Saya dengan NIM 1905 0974 069. Next. Pengertian getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik dari titik seimbang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian, gelombang adalah bentuk getaran yang merambat pada suatu medium. Dalam perjalanannya, biasanya gelombang memindahkan energi dari tempat asal ke tempat yang dilaluinya, seperti gambar berikut. Next. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya dan getarannya. Yang pertama, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarannya itu sejajar. Contohnya adalah gelombang pegas dan bunyi. Sedangkan gelombang transversal, gelombang yang arah rambat tegak lurus pada arah getarannya. Contohnya adalah gelombang air, tali, dan cahaya. Next. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya. Yang pertama, ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya adalah gelombang tali dan bunyi. Lalu ada gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar matahari. Jenis-jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Yang pertama ada gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bumi. Sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Komponen pada gelombang. Yang pertama, frekuensi, banyaknya getaran atau gelombang dalam satu detik. Lalu amplitudo, simpangan maksimum gelombang dari titik seimbang. Kemudian panjang gelombang, satu siklus gelombang. Gambarannya seperti berikut. Next. Frekuensi range. Frekuensi range memiliki gambaran umum seperti berikut. Frekuensi range memiliki pengertian di mana frekuensi gelombang adalah gelombang yang dapat diukur dengan menghitung jumlah puncak titik tertinggi dari gelombang yang melewati titik tetap dalam satu detik atau beberapa periode waktu lainnya. Semakin tinggi jumlahnya, semakin besar frekuensi gelombang. Satuan SI untuk frekuensi gelombang adalah Hertz, di mana 1 Hertz sama dengan 1 gelombang yang melewati titik tetap dalam satu detik. Next. Audio frekuensi. Next. Equalizer.
masuk pada besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang. Periode gelombang dilambangkan dengan T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kemudian frekuensi gelombang dilambangkan dengan F, yaitu jumlah gelombang tiap second. Kemudian panjang gelombang lambda, yaitu panjang gelombang pada gelombang transversal. Satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah dari C ke G, dari G ke dari C ke G, atau dari B ke F, atau dari D ke H, seperti gambar berikut. Cepat lambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu, dapat dinyatakan dengan fungsi bila S adalah lambda dan T adalah T, maka dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana lambda sama dengan panjang gelombang dan T sama dengan periode. Next. Nah, sekarang ada sifat-sifat umum gelombang. Sifat-sifat umum gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan. Kedua, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Lalu, yang ketiga, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan. Dan yang keempat, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat bersuperposisi. Itu tadi sifat-sifat umum gelombang. Sekarang sifat-sifat khusus pada gelombang. Sifat-sifat khusus pada gelombang mekanik, yaitu gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Kemudian gelombang mekanik memiliki frekuensi yang terbatas. Lalu, gelombang mekanik juga dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran pada frekuensi tertentu, seperti 20 sampai 20.000 Hz. Lalu sifat-sifat khusus gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium. Kemudian gelombang elektromagnetik antara 10⁴ Hz sampai 10⁻20 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Kemudian terakhir, gelombang elektromagnetik tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Next. Kemudian ada sifat gelombang pada radio. Semakin panjang wavelength atau panjang gelombang, semakin jauh gelombang dapat berjalan. Kemudian yang kedua, semakin panjang gelombang, maka semakin baik juga gelombang tersebut dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Kemudian semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi data rate yang disupport. Lalu propagasi gelombang tidak sempurna. Jadi gelombang juga dapat dipantulkan dan dirusak atau terpecah oleh objek-objek yang menghalangi. Next. Sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Jadi yang pertama, sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik dapat dipantulkan. Tuh. Jadi kita misalkan dalam sebuah gua, kita terdapat dalam sebuah gua, kita mengucapkan kata halo. Maka kata halo itu akan menggema atau akan mantul suaranya. Seperti itu, teman. Penjelasannya seperti ini, sudut datang sama dengan sudut pantul sebagai prinsip utama dalam pembuatan antena. Next. Sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang kedua itu mengalami penyerapan atau absorpsi. Jadi beberapa material atau bahan padat dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. Jadi setiap benda atau setiap bahan itu dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke sifat gelombang yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi.
Apa sih maksudnya? Jadi seperti ini kawan. Kejadian di mana gelombang yang mengenai objek akan merubah sudut atau arah dari suatu gelombang menjadi menyimpang dari arah atau sudut awal. Seperti itu. Perhatikan gambar berikut. Nah, sama, perhatikan juga gambar berikut. Ini namanya refraksi, jadi pembiasan. Next. Sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang keempat, mengalami difraksi atau pelenturan. Nah, pada perubahan gelombang saat mengenai benda padat, contohnya gelombang yang membentur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru setelah melewati lubang tersebut. Perhatikan contoh berikut. Jadi, lubang kecil ini akan dilewati oleh gelombang-gelombang ini. Dan gelombang ini akan berubah setelah melewati lubang kecil berikut menjadi gelombang seperti ini. Seperti itu. Next. Sifat gelombang yang kelima, yaitu dapat saling berinterferensi atau memadukan. Bila terjadi interferensi antara gelombang gangguan yang terjadi disebut sebagai noise, semakin banyak radio yang beroperasi frekuensi yang sama, semakin tinggi noise yang didapatkan. Next. Jangan pakai ampli. Mengapa? Umumnya kita sering menjumpai orang memakai ampli. Karena beberapa orang itu berpikir bahwa cara untuk mengatasi noise yang tinggi adalah dengan menaikkan daya menggunakan ampli, sehingga transmitter lain akan kalah. Gitu. Tapi ingat, menggunakan ampli juga memiliki kelemahan. Yang pertama, harganya juga mahal. Dibutuhkan paling tidak satu pasang, yaitu 2 unit. Dan yang ketiga, tidak ada penguat arah. Kemudian memperbesar noise bagi pengguna lain dalam band frekuensi yang sama. Terus ilegal, ada batasan IRP pada setiap negara. Kemudian pemilihan antena pemasakan yang kurang tepat untuk mendapatkan efek sinyal yang lebih baik. Next. Lalu ada sifat gelombang yang keenam, mengalami dispersi, di mana dispersi ini memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik Meiji-ku Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Next. Sifat gelombang yang ketujuh, mengalami pengkutupan atau polarisasi, di mana polarisasi ini yang dimaksud adalah satu sifat cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya yang dipahami dengan pengetahuan tentang gelombang radiasi. Seperti itu. Jadi polarisasi ini pemantulan ya, atau gimana ya, penyerapan ya, pemantulan gitu ya. Seperti itulah. Next. Lalu ada resonansi. Kata resonansi berasal dari bahasa Latin, yaitu bergema, terdengar bersama-sama suara keras. Resonansi nggak bisa dipisahkan dari getaran dan bunyi, karena dari getaran tersebut resonansi akan menghasilkan suara. Kemudian contoh, pada selaput suara manusia ada udara. Saat berbicara, maka selaput suara jadi bergetar dan udara tersebut juga ikut bergetar. Itu realistis ya, karena pada selaput suara manusia itu ada udara. Sedangkan saat kita berbicara itu, selaput suara kita itu bergetar dan udara itu juga bergetar. Karena gelombang pada suara kita. Lalu ada resonansi yang dihasilkan dari suara beduk masjid yang ditabuh saat akan mengumandangkan azan. Itu akan terjadi resonansi juga. Ini gambaran singkatnya. Jadi cukup sekian membahas tentang teori gelombang. Saya Muhammad Rizkianto. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.